Sebelumnya Pak, mohon maaf Pak atas mengganggu waktunya, terus minta waktu Bapaknya untuk kami ada proyek lah yang dijatuhin. Iya, oh iya jatuhnya. Aduh, sampai jatuh. Ya. Proyek dari mata kuliah Kemuhammadiyaan dan Keisyahan. Oh iya. Nah, jadi pada proyek ini Pak, kami diminta untuk melakukan wawancara Pak atau mengenai lembaga pengkajian atau pengamalan Islam atau PPI. Nah, dan proyek ini Pak, ini membahas tentang masalah-masalah keluarga dan perempuan Pak. Iya. Di sini kan ada banyak Pak untuk permasalahannya. Iya banyak sekali ya. Jadi kami dari kelompok ini Pak, kelompok B3 dari B3. kampus Universitas Isya Yogyakarta. Kami sepakat Pak untuk mengambil masalah mengenai pernikahan dini. Jos. Oleh karena itu Pak, saya rasa di tempat KUA Kulon Progo ini Pak yang tepat untuk kami melakukan wawancara. Wah, tepat sekali. Mau bertanya Pak? Boleh. Selama Bapak jadi di KUA Gunung Kidul. Nah, sebelumnya itu Pak, ada nggak konseling atau pelatihan? Nah, betul Mas Malik. Ya. Jadi kewajiban di KUA ini sampai sekarang, dimanapun kewajibannya memberikan pembekalan perkawinan bagi yang sudah daftar. Kemudian bimbingan perkawinan remaja usia sekolah, baik di SLTA ataupun SMP. Ada bimbingan mandiri. Kita bagaimana kerjasama mengadakan bimbingan kepada manten, kepada remaja. Bimbingan usia remaja, bimbingan remaja usia sekolah. Nah, itu materinya berbeda dengan bimbingan perkawinan yang nikah. Iya toh? Nah, tapi untuk reproduksi kan sama. Kesehatan reproduksi, biologis itu kan sama. Nah, itu bidang pendidikan. Nah, itu bisa nanti. Terima kasih sekali kalau bisa bareng-bareng ayo. Nanti modelnya kalau anak sekolah itu orang diceramai kayak kuliah. Ya. Jadi diajak komunikasi kayak gini, tanya jawab terus menggali potensi mereka. Menggali supaya mereka itu punya pemikiran ke arah dewasa. Seperti itu ketika diasuh. Beda kalau calon manten sudah daftar jelas mau hijab, nah itu sudah bimbingan keluarga supaya tidak terjadi perceraian. Tadi kan Bapak kan bilang kalau pernikahan dini itu tidak berujung perceraian, Pak. Iya, itu harus kita wujudkan, jangan sampai. Apa ini inisiatif atau program khusus dari KUA untuk mendukung keberhasilan pernikahan dini itu, Pak? Nah, betul. Namanya pendampingan, pembinaan yang saya sebut adalah treatment pasca menikah dini. Treatment pasca nikah dini itu seperti apa? Ya pembinaan, ya dibina tadi yang dulu sudah sholat. Karena ada juga yang ustazah juga kecelakaan. Dulu tukang pulang ngaji, nah setelah itu kan mesti hilang. Ya toh? Nah itu dibina lagi, dibangkitkan lagi ke ibadahnya. Terus pendampingan, banyak yang butuh bantuan ekonominya, bagaimana? Kan begitu ya? Nah kemudian juga sampai kepada itu ketika mereka kenapa kok nggak kerasan di orang mertua? Nah, iya kan? Kayak tadi karena awal mulanya anakku tak sekolahke biar pinter kok malah terjadi seperti itu. Nah, akhirnya tidak serta-merta langsung bisa diterima oleh orang tua. Nah ini kan butuh bantuan psikis. Gitu. Nah itu bentuk pendampingan. Satu, ketika kita silaturahimi ketemu dengan yang bisa memberikan seaura, sefrekuensinya sama, itu dia akan menerima. Tapi kalau kita datang kamu tuh dosa sudah bertolak belakang itu. Iya kan? Nah, mestinya menyampaikan yang sefrekuensi, oh dia nasibnya seperti apa yang dialami. Nah, kita ikuti, kita ajak, kita tuntun, nah nanti dia akan terima. Ya. Apakah Pak mendukung untuk pernikahan dini itu, Pak? Saya sangat tidak mendukung nikah dini. Tapi ketika pengadilan memutuskan petugas pencatat nikah melaksanakan harus dilaksanakan. Iya, mau tidak mau. Cuman kewajiban kami pertama adalah menolak.
harus melihat umur calon manten. Setelah kurang 19 tahun harus kita berikan penolakan. Ditolak permohonan pengajuan permohonan nikahnya ditolak. Setelah itu dia diem boleh, ke pengadilan boleh. Karena yang paling adil putusan hakim. Sehingga tadi contohkan tidak mesti karena terjadi kehamilan baru diproseskan boleh. Tapi kalau sudah hamil rata-rata tanda kutip wajib menikah dengan yang jadi jangan coba-coba ya. Semuanya ini punya ovum yang pasti akan terjadi pembuahan, maka jangan coba-coba. Harus menikah dulu. Kalau pernikahan ini kan di awalnya dengar negatif gitu Pak. Iya. Kalau menurut Bapak ada nggak Pak aspek positifnya gitu dari pernikahan ini dibanding yang nikahan usia tua gitu? Oh ya. Usia matang. Satu, bukti perceraian itu mereka yang tua-tua banyak juga yang cerai. Ya, Betul. artinya perceraian itu bagi saya hindari mencerai-ceraikan pasangan nikah dini. Kalau mereka terjadi cerai berarti kurang pendampingan oleh kita semuanya. Itu satu. Yang kedua, pernikahan dini ini harus ditekan, disadarkan pada masyarakat orang tua, kemudian pada anak-anak remaja sekolah. Ini, nah kemudian bersama seluruh stakeholder, tokoh masyarakat, tokoh agama harus bersama-sama berusaha mendewasakan usia nikah sampai 19 tahun. Seperti itu. Maka kalau yang nikah dini karena itu sudah terjadi, siapapun sudah mau komentar apapun terserah, tapi yang paling utama adalah bagaimana kita mendampingi, membina mereka setelah pasca menikah. Itu yang paling penting. Kan Bapak nih Pak buat Ya. pasangan muda yang ada rencana untuk nikah muda gitu Pak. Rencana nikah muda yang penting sudah 21 tahun. Orang sekarang paling sudah muda, karena apa? Kuliah pasti naik S1 23 tahun. Selesai kuliah S1 dulu. Ya ada Pak. S1 per D3. D4. Oh, sama saja. Wah, sudah 21 tahun lebih. Silahkan selesaikan kuliah. Ya, walaupun sambil niat juga mohon pada Allah ditemukan jodohnya. Amin. Tapi jangan mencari ya. Jangan mencari. Nggak boleh mencari Pak. Jadi nunggu Pak. Ya dia Ya kan jodoh kita sudah ada, kenapa dicari? Kalau dia nggak datang-datang Pak. Enggak datang karena belum ketemu. Iya. Iya, silahkan. Yang penting niatnya tetap selesaikan kewajiban jenengan, pamit kepada orang tua bahwa jenengan mau cari ilmu, thalabul ilmi, harus selesaikan S1-nya. Setelah itu mudah-mudahan rezeki jodoh Anda dapatkan. Amin. Tambah rezeki jodoh rezeki Anda ditemukan. Amin. Karena semuanya rahasia. Terus saya juga berpesan pada penjenengan, manfaatkan ilmu penjenengan jikalau ketemu dengan mereka yang pasangan nikah dini. Jangan acuh, jangan abaikan, jangan diolok-olok, jangan jelekan. Bantulah semampu Anda untuk mereka menatap masa depan generasi mereka menjadi lebih baik. Itu Mas. Saya besar. Ya. Jadi sekarang nih kami rasa sudah cukup semua, sudah terjawab semua nih Pak. Wah. Iya. Oh ya dulu ya. Tinggal nanti data silahkan minta matur ke PTF tadi ya. Minta data ada nikah dini enggak dalam tahun sekian sampai sekian begitu. Terus nanti insya Allah pasti diberi.